Indonesia adalah sebuah negara dengan penuh potensi. Dan ketika kita memilih untuk merdeka dan mandiri, kita memiliki cita-cita, kita memiliki janji dan tujuan. Apa itu? Menghadirkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu janji yang kita sepakati ketika Republik ini berdiri. Pra kemerdekaan, kita hidup dalam kolonialisme, dan itu artinya negeri Belanda kaya, negeri Nusantara miskin. Dan kita sekarang bertanggung jawab untuk bisa menghadirkan keadilan, kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena dua sosok ini merupakan sosok yang banyak diharapkan publik untuk bisa maju di 2024 dan diharapkan juga menang dalam gelaran Pilpres tersebut. Nah, kali ini teman, dalam prosesnya ternyata juga tidak mudah. Memang perlu kerja keras, perlu perjuangan untuk meraih suara di berbagai tempat, termasuk juga di Jawa Timur, di mana kemarin Pak Anies dan Cak Imin sudah berkunjung ke Pasuruan dan di beberapa tempat lain dan mendapat dukungan yang cukup banyak dari warga sekitar. Nah, bagaimana dengan dukungan di luar Jawa Timur, misalkan di berbagai tempat? Ternyata dukungan juga cukup baik, teman. Kemarin di Makassar, Pak Anies dan Cak Imin disambut oleh jutaan warga yang akan mengikuti gerak jalan gembira. Dan kemudian yang menjadi pertanyaannya juga kelompok 212. Itu kemana arah dukungannya? Karena kemarin kalau kita lihat di Pilpres 2019, 212 mendukung Pak Prabowo Subianto. Bagaimana dengan di 2024? Kemana arah dukungan dari PA 212? Ternyata pihak dari Pak Anies maupun Pak Muhaimin Iskandar ini menerima jika 212 mendukung Anies Cak Imin untuk di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Anies Cak Imin bakal terima semua dukungan termasuk dari PA 212 CS. Ketua DPP PKB Ahmad Imam Sukri menyatakan pasangan Anies dan Muhaimin atau Cak Imin tak akan menolak dukungan yang diberikan manapun untuk Pilpres 2024. Ia tak keberatan jika dukungan itu mengalir dari kelompok PA 212 hingga Front Persaudaraan Islam atau FPI. Kalau dukungan masa PA 212 CS lebih banyak ke Anies, nggak masalah. Jadi kami mau didukung siapa saja senang, asal menang. Kita nggak boleh nolak dukungan, kecuali dukungan orang yang ingin mengkhianati Pancasila dan NKRI, kata Iman dalam podcast What the Facts Politik CNN Indonesia yang tayang pada 29 September 2023. Iman pun berpendapat masa PA 212 ataupun FPI akan berpencar ke kandidat calon presiden lainnya jika nanti Pilpres diikuti 3 pasang calon. Ia pun tak mempersoalkan jika Anies paling banyak dapat dukungan dari kelompok tersebut. Menurutnya tak ada yang perlu dikhawatirkan lantaran Anies dan Cak Imin sama-sama memiliki semangat nasionalisme. Iman menuturkan Anies dan Cak Imin merupakan keturunan dari para tokoh nasional. AR Baswedan merupakan kakek dari Anies, sementara Bisri Samsuri merupakan kakek dari Cak Imin. Baik AR Baswedan maupun Bisri Samsuri merupakan pahlawan nasional. Persoalan 212 simbolisasi saja. Masanya bisa jadi mecah kemana-mana, dulu ke Prabowo kan, kata dia. Lebih dari itu, Iman meyakini Anies dan Cak Imin akan menjadi pemersatu. Faksi-faksi politik Islam Indonesia tak terkecuali menyatukan massa pendukung dari PKS.
Ia menilai basis suara pendukung PKS lebih condong ke pasangan Anies Caimin. Ia pun menyinggung PKS dan PKB pernah berkoalisi di gelaran Pilkada. Ada 40 wilayah Pilkada menang sama PKS. Dulu Gus Dur jadi presiden didukung PKS. Jadi nggak usah khawatir, karena memang pasangan ini bisa potret Islam Indonesia. Nggak usah khawatir, kata dia. Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Yusuf Martak mengatakan PA 212, GNPF Ulama dan FPI menutup pintu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Yusuf bercerita pengalaman Pilpres 2019 yang lalu. Saat itu pihaknya telah mendukung Prabowo sebagai capres. Namun ia menganggap dukungan ulama, umat hingga emak-emak ditinggal begitu saja oleh Prabowo usai Pilpres 2019 berakhir. Nampaknya insya Allah begitu, tidak dukung Prabowo, insya Allah nampaknya begitu, mudah-mudahan, kata Yusuf menjawab pertanyaan wartawan, apakah tertutup untuk dukung Prabowo di Pilpres 2024 ketika ditemui di Menara Hijau, Jakarta, Rabu 20 September 2023. Lalu baru-baru ini, Anies dan Caimin sempat bertemu dengan penasihat PA 212 Habib Rizik Syihab dalam acara pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan Rabu 27 September. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting, Gerakan 212 punya pendukung hingga 35 juta orang dan suaranya terbelah ke Anies dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut survei, sebanyak 42% dari kalangan pendukung 212 memilih Anies Baswedan sebagai presiden, lalu 35% lainnya memilih Prabowo, adapun Ganjar hanya mendapat 18% simpatisan Gerakan 212. Nah itu teman-teman terkait perkembangan terkini mengenai dukungan calon presiden. Jadi kalau 212 ini kemungkinan besar akan memilih Pak Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena menurut dari Yusuf Martak menyampaikan itu menutup pintu untuk Prabowo Subianto. Karena Prabowo mengecewakan masa 212, ketika Pilpres selesai ini masa ditinggalkan begitu saja dan Prabowo memilih mendukung pemerintahan Jokowi dan masuk di kabinet Jokowi. Ini yang membuat kecewa para simpatisan pendukung dari Pak Prabowo dari 212. Jadi kalau nanti misalkan di 2024 sepakat bulat 212 itu mendukung Pak Anies Baswedan, maka itu akan real teman, dukungan real dan itu memang solid. 212 cukup besar teman. Pernah dulu waktu demo Ahok bisa memutihkan Monas teman. Monas full, tumpah ruah di sana. Yaitu dalam rangka menuntut supaya Ahok dipenjara karena diduga waktu itu menistakan agama Islam. Nah itu kekuatan besar. Jadi kalau Pak Anies ini mampu menggait suara dari PA 212, ini tambahan amunisi yang luar biasa. Karena ada 35 juta menurut informasinya, itu adalah masa simpatisan 212. Ini amunisi yang luar biasa bagi Anies dan Caimin. Di samping itu, Muhammadiyah maupun NU kelihatannya akan lebih banyak mendukung dari Caimin dan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi kalau misalkan Pak Anies itu mampu menggait suara Muhammadiyah dan Caimin mampu menggait suara NU, maka kelar. Jadi kemungkinan besar yang menjadi presiden ya Pak Anies dan Caimin ini menjadi presiden di 2024 karena mampu menyatukan, apalagi konsep dari Pak Anies maupun Caimin ingin menyatukan faksi-faksi yang ada di Indonesia. Jadi misalkan selama ini ada yang terpinggirkan, ini mencoba untuk didudukkan sama rata oleh pihak Pak Anies Baswedan. Karena perbedaan itu ternyata juga indah teman. Bayangkan kalau semua itu sama, itu menjadi tidak indah. Jadi ada perbedaan A, B, C, kalau disatukan ini menjadi kekuatan yang cukup besar. Jadi istilahnya itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Pak Anies dan Caimin. Jadi yang berbeda-beda selama ini dirukunkan kembali oleh pihak Pak Anies maupun Caimin. Sehingga Pak Anies dan Caimin menerima alumni 212 mendukungnya di 2024.
Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.